Saudi Arabia yang selama ini dikenal kolot dan konservatif di tangan Muhammad bin Salman atau MBS benar-benar berubah. MBS terus mereformasi sejumlah kebijakan yang dianggapnya tidak sejalan dengan visi Arab Saudi 2030, termasuk sistem pendidikannya. Saat ini semua materi pelajaran di sekolah yang isinya sikap bermusuhan terhadap Israel dihapus. Bahkan semua interpretasi ayat-ayat Al-Quran dan lain-lain yang nuduh Yahudi dan Kristen bersekongkol ngelawan Islam juga udah dihapus. Salah satunya soal materi menentang pemukiman Yahudi di Palestina yang juga ikut dihapus di kurikulum 2022 dan 2023. Nggak cuma itu, perubahan juga terjadi dalam tema-tema lain seperti isu gender. Jadi materi-materi pelajaran sekarang dibikin lebih toleran, lebih moderat, dan promosiin perdamaian. Kata CEO Institut Pemantauan Perdamaian dan Toleransi Budaya dalam Pendidikan Sekolah atau Impact SE, Markus Scheff, langkah ini dilakukan di tengah tren moderasi dalam hubungan dengan Israel. Belakangan ini, isu normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel tengah jadi sorotan. Walaupun belum ada pengumuman resmi, MBS udah nunjukin sikap yang lebih terbuka terhadap Israel dalam beberapa tahun terakhir. Duta Besar Arab Saudi untuk Amerika Serikat, Putri Rima binti Bandar Al Saud, bilang, Israel menjadi bagian dari gagasan besar Timur Tengah yang bersatu, terintegrasi, dan makmur seperti tercantum dalam visi Saudi 2030. Putri Rima bilang, Saudi nggak cuma pengen menormalisasi hubungan dengan Israel, tapi juga ingin ke depan Israel bergabung dengan organisasi Timur Tengah. Katanya, Saudi pengen Timur Tengah jadi blok terintegrasi seperti Uni Eropa yang menjadi kumpulan negara yang berdaulat. Arab Saudi lagi gencar-gencarnya mengejar visi 2030 yang digagas MBS. Visi ini tujuannya untuk mengurangi ketergantungan Arab Saudi terhadap minyak, selain luncurin sejumlah proyek dan kebijakan yang tujuannya buat mendorong transformasi ekonomi dan sosial. Arab Saudi juga perbaikin hubungan dengan negara-negara lain, yang terbaru dengan Iran. Saudi tambah keren aja ya. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel ini, di Suara Kebenaran Channel. Salam damai bagi kita semuanya dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang luar biasa, tadi kita telah mendengarkan ya beritanya dari Arab Saudi, di mana pada saat ini di bawah kepemimpinan anaknya si Raja Salman ini, dia melakukan sebuah transformasi atau perubahan besar-besaran di Arab Saudi, yang dimana dulu mereka menutup diri dengan bangsa Israel ini. Ya, mereka tidak mau bekerja sama, tetapi puji Tuhan saat ini mereka melakukan terobosan-terobosan yang baru. Mereka merubah mindset mereka, pola pikir mereka. Ya, mereka sudah mau membuka diri ya dengan bangsa Israel ini. Bahkan tadi kita telah mendengarkan di dalam sistem pendidikan mereka yang dulunya mereka memakai kurikulum yang berbasis kebencian, permusuhan terhadap bangsa Israel, tetapi pada saat ini ya dia merubah semua sistem itu, kurikulum itu ya, dia menghapus ya kurikulum yang berbasis permusuhan dan kebencian terhadap bangsa Israel. Itu sungguh luar biasa sekali teman-teman. Secara pribadi saya apresiasi bahwa inilah pemimpin yang diharapkan oleh dunia ini, karena dia bisa mengedepankan yang namanya perdamaian, persatuan, dan harus bekerja sama. Karena tidak ada satu negara pun yang bisa berdiri sendiri tanpa ada bantuan atau kerjasama dengan negara-negara yang lain. Dan inilah yang dilakukan oleh Arab Saudi ini saat ini, karena dia melihat bahwa sudah saatnya kita bekerja sama dengan bangsa Israel ini ya, dan sesuai juga dengan visi misi mereka di tahun 2030 bahwa semua negara-negara di Timur Tengah ya mereka akan bekerja sama dan ingin bersatu semuanya. Nah, sungguh luar biasa sekali. Kita juga di Indonesia ini ada Panji Gumilang ya, di mana dia juga berencana ingin membuka diri dengan bangsa Israel ini dan ingin bekerja sama dengan Al Zaitun. Itu sungguh luar biasa sekali ya, karena bagaimanapun kita harus mengedepankan yang namanya toleransi, perdamaian ya, dunia itu yang paling penting ya. Saya heran ya kepada saudara kita yang masih menutup diri, masih menaruh kebencian terhadap bangsa ini. Kita tahu bahwa Israel ini adalah bangsa yang berkati oleh Tuhan, bangsa pilihan Tuhan ya. Bagaimanapun kita menyerang bangsa ini, menjatuhkan bangsa ini, kita tidak bisa, karena yang bersama mereka adalah
Tuhan Allah Bapa, Allah Yahweh, ya. Tuhan telah berjanji kepada bangsa ini, ya. Dia berkata, dimanapun engkau berada, aku akan memberkati engkau, ya. Jadi kita tidak punya alasan untuk membenci bangsa ini, karena mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang diberkati, dan semua keturunannya akan diberkati. Dan terbukti juga, ya, dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki pada saat ini, dengan teknologi yang mereka miliki saat ini, bagi dalam bidang pendidikan, politik, kesehatan, semuanya, ya, mereka miliki. Artinya bahwa keberadaan mereka itu sangat menguntungkan bagi semua orang, ya. Itulah karya Tuhan dan kebesaran Tuhan terhadap bangsa Israel ini dan terhadap dunia ini, ya. Jadi teman-teman semuanya, kiranya video ini bisa memberkati kita semuanya dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudi Arabia yang selama ini dikenal kolot dan konservatif di tangan Muhammad bin Salman atau MBS benar-benar berubah. MBS terus mereformasi sejumlah kebijakan yang dianggapnya tidak sejalan dengan visi Arab Saudi 2030, termasuk sistem pendidikannya. Saat ini semua materi pelajaran di sekolah yang isinya sikap bermusuhan terhadap Israel dihapus. Bahkan semua interpretasi ayat-ayat Al-Quran dan lain-lain yang nuduh Yahudi dan Kristen bersekongkol ngelawan Islam juga udah dihapus. Salah satunya soal materi menentang pemukiman Yahudi di Palestina yang juga ikut dihapus di kurikulum 2022 dan 2023. Nggak cuma itu, perubahan juga terjadi dalam tema-tema lain seperti isu gender. Jadi materi-materi pelajaran sekarang dibikin lebih toleran, lebih moderat, dan promosiin perdamaian. Kata CEO Institut Pemantauan Perdamaian dan Toleransi Budaya dalam Pendidikan Sekolah atau Impact SE, Markus Scheff, langkah ini dilakukan di tengah tren moderasi dalam hubungan dengan Israel. Belakangan ini, isu normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel tengah jadi sorotan. Walaupun belum ada pengumuman resmi, MBS udah nunjukin sikap yang lebih terbuka terhadap Israel dalam beberapa tahun terakhir. Duta Besar Arab Saudi untuk Amerika Serikat, Putri Rima binti Bandar Al Saud, bilang, Israel menjadi bagian dari gagasan besar Timur Tengah yang bersatu, terintegrasi, dan makmur seperti tercantum dalam visi Saudi 2030. Putri Rima bilang, Saudi nggak cuma pengen menormalisasi hubungan dengan Israel, tapi juga ingin ke depan Israel bergabung dengan organisasi Timur Tengah. Katanya, Saudi pengen Timur Tengah jadi blok terintegrasi seperti Uni Eropa yang menjadi kumpulan negara yang berdaulat. Arab Saudi lagi gencar-gencarnya mengejar visi 2030 yang digagas MBS. Visi ini tujuannya untuk mengurangi ketergantungan Arab Saudi terhadap minyak, selain luncurin sejumlah proyek dan kebijakan yang tujuannya buat mendorong transformasi ekonomi dan sosial. Arab Saudi juga perbaikin hubungan dengan negara-negara lain, yang terbaru dengan Iran. Saudi tambah keren aja ya.